Oke, di video kali ini saya akan buatkan panduan soal kalkulator KPI ya, buatan saya. Di sini petunjuk awalnya adalah teman-teman silahkan kalau mau menginput itu lakukan di kolom yang saya beri warna kuning dan hijau. Kuning itu untuk inputan awal, hijau itu untuk penyesuaian KPI. Nanti akan saya demokan bagaimana caranya ya. Nah, kita langsung studi kasus aja. Saya punya klien nih, saya sudah iklan dari tanggal 1 Oktober sampai hari ini ya 28 November. Nah, itu iklannya ada dua, yaitu aplikasi CBT dan website gitu ya. Kalau total budgetnya sih udah sekitar 12 juta. Nah, itu inputan awal tuh maksudnya begini. Jadi tes langsung inputan awal, misalkan kamu teman-teman ya, teman-teman misalnya iklan udah 1 minggu nih, tes dulu 1 minggu ya. Nah, di sini kan ada 1 minggu. Saya iklan tuh mulai tanggal berapa ya? 23 kayaknya. Nah, oke, katakanlah saya 1 minggu pertama tanggal 23 sampai 28 Oktober itu sudah beriklan 2.900.000 ya. Nah, itu nanti bisa masukkan sini dulu aja untuk iklan awalnya itu. Oke, misalkan sorry, ini web aja ya, kita coba web aja. Nah gitu, misalkan harga webnya itu katakanlah kurang lebihnya 1,5 juta ya. Nah 1.500.000 itu. Nah kemudian karena ini produk digital atau jasa, maka HPP-nya 0 ya, jadi HPP-nya nggak ada. Nah kemudian di sini akan dilihat BEP-nya berapa sih. BEP-nya kalau misalkan iklan segini, budgetnya segitu ya, sedangkan harga jualnya 1,5 juta, maka minimal ada 2 sales, omsetnya sekitar 3 juta. Itu sebenarnya bukan BEP sih, ini ya minimal BEP ya, minimalnya ada sales 2 itu di awal. Misalkan teman-teman budgetin iklannya 1.900.000-an, produknya harganya 1,5 gitu. Nah ternyata setelah jalan 1 minggu, kita lihat landing page view dan resultnya berapa. Landing page view-nya misalkan sini result. Oke, hasilnya dulu ya. Hasil itu adalah kalau saya lead-nya ya. Nah ini lead-nya 116. Kemudian landing page view-nya nah landing page view-nya 486. Nah sekarang lihat CPM dan CTR-nya. CPM-nya 13.000, CTR-nya 0,69. Nah, di sini akan ketahuan CPC-nya berapa dan metrik-metrik lain berapa, ketahuan ya, termasuk landing page conversion ya. Gitu. Jadi kalau mau BEP sales conversion-nya cuma 2% gitu. Cek ya sini ya. Ya, CPC segitu. Cocok ya, CPC 1.800 ya, 1.800. Nah, oke, jadi setelah kita input ya yang bagian kuning, nah kita sebelum melakukan penyesuaian di bagian kolom warna hijau, nah, saya akan coba jelaskan dulu kolom BEP ini ya. Ini kan asumsi kita iklan selama 1 minggu ya. Ini bukan ini contoh saya iklan selama 1 minggu ya, habisnya 1.900.000 hampir 2 juta begitu. Kemudian harga satuannya 1.500.000. Nah kolom BEP itu kalau kalian belum
belum tahu metriknya seperti apa ya, itu seenggaknya ini bisa buat ngukur kalau kalau teman-teman iklan dengan budget segini itu kira-kira untuk bisa balik modal butuh penjualan berapa sih. Nah itu jadi fungsi kolom ini itu untuk ngitung minimal salesnya berapa supaya budgetnya itu kembali gitu. Sehingga nah ini bisa digunakan untuk acuan. Jadi sini ada KPI yang sekarang, yaitu yang warna putih itu ada CPC, OCLP, LP conversion rate, sales rate. Nah ini kan jadi KPI-nya, termasuk CPM sama CTR ya, itu kan jadi KPI-nya. Jadi biar kalian bisa salesnya itu menutup biaya iklan, maka di sini kalau misalkan harga produknya 1,5, iklannya 1.900 ya minimal ya closingnya 2. Kalau closing 1 masih rugi kan, makanya harus closing 2. Kalau closing 2 ini sebenarnya untung karena omsetnya 3 juta, iklannya 2 juta, tapi di sini maksudnya adalah kalau closing 1 kan rugi ya, jadi ini minimal sales supaya tidak rugi gitu. Nah di sini ketahuan tadi CPC 1884. Nah di sini landing page conversionnya ya, itu langsung keluar 24%, 24% dengan sales 2%, begitu teman-teman. Nah dari sini atau dengan kata lain CPA-nya atau cost per acquisition, jadi biaya per closingnya itu kalau misalkan sales rate-nya jelek ya 2%, yaitu biaya per closingnya itu 995.000 gitu. Nah ini yang perlu kita perbaiki nanti di penyesuaian. Kan kalau cuma segini kan BEP ya. Nah sekarang kita sesuaikan deh. Misalkan saya pengen coba conversion rate-nya bisa nggak kita naikkan katakanlah jadi 10%. Tuh ya. Nah katakanlah 10%, kita naikin conversion rate-nya aja, jadi landing page-nya tetap sama, landing page conversion-nya tetap sama, misalkan 24, OCLP-nya sama, misalkan 46, CTR link-nya kita anggap sama dulu aja, 0,69%, CPM-nya juga kita anggap sama aja, gitu. Nah, ini kan udah iklan seminggu ya, anggaplah kita iklan nambah lagi 1 minggu gitu, nambah lagi 1 minggu dengan budget kurang lebih sama, berarti kan ini sudah jalan 2 juta ya. Kalau seminggu lagi berarti kurang lebih kan jalan sampai 4 juta ya, kita anggap aja 4 juta. Bener ya? Oh kebanyakan. Nah anggap aja iklan kita jalan 4 juta, coba bayangkan teman-teman. Cuma mengubah sales conversion rate aja, itu cuma mengubah konversi salesnya dari 2 jadi 10%, itu profitnya udah langsung kedeteksi ini, itu 31 juta gitu. Nah ini kalau untuk produk digital, untuk kasus yang ini ya, yang saya jualan ngerjain iklannya klien, jasa pembuatan web sekolah, itu conversion rate-nya itu nggak usah gede-gede, itu anggaplah 3 atau 4%, coba kita 3%. Kalau 3% coba ya, artinya dari 100 lead yang masuk ya, artinya dari result 100 lead, total kan 234 ya, closingnya cuma 3%-nya, itu masih untung teman-teman, itu masih untung gitu. Kalau tetap 2 juga masih untung loh. Jadi ini performanya kalau mau dicek itu masih untung, karena sebenarnya di BEP ini kalau apa istilahnya KPI yang sekarang itu kita buat tetap aja, itu ternyata masih untung gitu ya. Karena di BEP tadi itu kan cost-nya 2 juta, omsetnya 3 juta ya, jadi ada untung 1 juta ya. Nah ini, nah kayak gini teman-teman,
Ini closing rate-nya nggak usah gede-gede 2% ya. Oke, mungkin mau tak naikin lah biar profitnya gede. Ya 3% itu udah untung. Nah, kalau teman-teman mau coba efektivitas iklan ya, misalkan lah ini yang mau diperbaiki apanya, oh landing page conversionnya ini mau tak naikin lah, jadi katakanlah naik jadi 30% ya. Nah di sini langsung profitnya berubah, naiknya lumayan drastis. Nah, atau OCLP apa sih? OCLP itu uh, outbound click to landing page, jadi rasio orang yang melihat landing page dibanding yang ngeklik linknya. 46% itu sebenarnya agak jelek ya, paling nggak kan 50 ya. Oke, kita coba 50. Nah gitu, itu omsetnya udah beda lagi gitu ya. Jadi hanya dengan mengubah metrik-metrik ini, proyeksi profit kalian sudah ketahuan. Nah permasalahannya mengubah metrik ini itu kan nggak segampang kita ngedit-edit angka ya. Angkanya tinggal diganti nggak. Nah makanya di kotak sebelah kanan ini itu saya berikan saran perbaikan setelah iklan itu mengalami penyesuaian KPI. Contoh, tadi saya mencontohkan OCLP-nya saya naikkan. Berarti lihat kalau OCLP, kalau angkanya mau naik, yang diperbaiki dua ini. Coba speed load webnya dipercepat, atau buat offering di add copy sehingga user itu mau nunggu. Misalkan maksudnya itu begini, user itu sudah ngeklik gitu ya. Kadang-kadang kalau lama kan suka skip ya, kelamaan nih, tinggal lah. Nah itu bisa loading speed webnya dipercepat, atau buat satu copywriting sehingga user yang ngeklik tadi itu mau nunggu agak lamaan dikit lah. Yang tadinya nunggu 5 detik nggak mau, jadi 5 detik jadi mau nunggu kayak gitu. Perubahan cuma di situ. Kalau landing page conversion rate-nya yang kita ubah, berarti masuk di sini. Yang diubah apa? Berarti perbaikan copywriting dari landing page gitu. Supaya orang mau mau order ya, mau pesan ya, kayak gitu. Kalau mau perbaiki sales conversionnya gimana? Nah, memperbaiki sales conversion itu ada dua. Yang sejauh yang saya pahami ya, yang saya alami ya, itu yang jelas adalah mengupgrade skill closingnya CS gitu. Nah kalau ini sudah mentok gimana? Misalnya aku udah mengoptimasi ini nih, JPM, CTR, CPE-nya udah dioptimasi, OCLP sudah, ini sudah, sampai ini sudah, ternyata masih rugi juga, berarti trafficnya yang kurang berkualitas gitu. Itu kalau masalahnya ada di nomor 2, trafficnya jelek, misalkan di chat nggak bales, kemudian di follow up jawabannya gitu-gitu aja gitu ya. Nah itu berarti perlu yang namanya perbaikan traffic ya. Jadi kita perlu mentarget ulang gitu istilahnya. Perlu mentarget ulang. Nah, itu kira-kira cara penggunaan kalkulator KPI. Nah, kalau misalkan CPM-nya mau diperbaiki, apanya yang diperbaiki? Ya ini, perluas target audiensnya. Kalian mungkin akan dapati CPC itu misalkan 26.000 ya. Misalnya gitu, wah kan profitnya turun loh. Mestinya kan lebih rendah ya. Itu kalau kasusnya kayak gini perbaikannya gimana? Ya kalau mau turun gampang. Misalnya tadi 13.000 kita turunkan jadi 12.000, jadi ya volume ordernya ditambah. Kalau misalkan tadinya mentarget 2 juta orang ya sekarang tambah jadi 3 juta atau 4 juta gitu ya. Atau udah ditambah tapi CPM-nya nggak mau turun gitu. Kalau CPM nggak mau turun berarti dibuat diversifikasi penawaran produk. Maksudnya diversifikasi itu adalah ini, jadi membuat kayak semacam penawaran yang unik gitu. Karena biasanya kalau CPM tinggi itu kompetitornya banyak. Makanya penawaran dari iklan kita itu harus unik, yang beda dengan kompetitor sehingga
orang lain itu merasa seneng gitu, oh ini ada tawaran yang unik nih gitu. Tawaran yang beda dari yang lain, aku pengen nyoba kayak gitu. Dan seterusnya. Jadi kalau mau memperkecil CPC gimana ya? Perbaikan ad kreatif atau ad copy. Kalau mau perbaiki CTR itu tinggal mengeksklud audiens yang sudah konversi ya. Jadi CPC dan CTR itu perbaikannya di situ. Mengeksklud misalnya gini, yang sudah pesan tuh jangan ditarget iklan lagi gitu. Jadi di apa ad set targetingnya itu yang pixel pixel reset misalkan lead atau ATC atau ini saya check out itu dibuat jadi exclude ya, jadi tidak disertakan lagi di iklan. Ya kurang lebih itu panduan untuk kalkulator KPI. Mudah-mudahan filenya bermanfaat dan panduannya bisa teman-teman ikuti ya.